Muhammad Fadilah, bocah berusia 13 tahun, bahagia ketika impian mengenyam bangku sekolah menengah pertama, atau SMP, akhirnya terwujud. Sebelumnya, Fadilah terpaksa putus sekolah, lantaran harus terbentur biaya. Fadilah atau dikenal si Duel ini, merupakan anak yang tinggal bersama neneknya, lantaran kedua orang tuanya telah meninggalkannya sejak ia kecil. Untuk keseharian dia tinggal di sebuah gubuk tidak jauh dari pusat kota Kabupaten Sukabumi, yakni di Kampung Sumur Bandung, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhan Ratu. Si Duel yang bertekad kuat ingin sekolah, terus meminta kepada sang nenek, namun sang nenek yang bekerja serabutan itu hanya bisa memberikan saran, hingga biaya pendaftaran sekolah bisa terpenuhi. Dengan penuh ketekunan dan kerja keras, Fadilah mencari cara untuk tetap bersekolah. Meskipun aktivitasnya kadang sebagai pengepul sampah di BAS Sungai Cigangsa, atau membantu tetangga membersihkan dan mencuci pakaian, tekadnya untuk bersekolah tidak pernah luntur. Hingga akhirnya, ia mendapatkan kesempatan untuk belajar di SMPN 3 Palabuhan Ratu. Menurut Bendahara SMPN 3 Palabuhan Ratu, Hasbullah Karim Al-Fauzi, menceritakan bagaimana si Duel pertama kali diterima di sekolah tempat dia mengajar. Awalnya, dia menerima telepon dari salah satu warga, yang menceritakan tentang seorang anak yang terpaksa harus berhenti sekolah, karena keterbatasan biaya. Beberapa hari yang lalu, hari Sabtu tepatnya, ketika saya di sekolah ada yang nelpon mengatasnamakan warga, bahkan beliau itu Pak RT-nya begitu ya, menyampaikan keinginan bahwa ada warga di situ yang kebetulan tidak mampu, bahkan rawan DO begitu, yang berkeinginan untuk melanjutkan sekolah. Kira-kira di SMP 3 diterima tidak? Bahasanya seperti itulah kurang lebih. Saya sampaikan insya Allah dan pasti diterima, karena itu kewajiban kita untuk memfasilitasi, dan ada hak anak begitu ya, yang perlu diakomodir. Salah satunya kita juga tahu bahwa ada wajar dikda 9 tahun begitu ya, wajib belajar 9 tahun bagi anak. Respon itu ambil persyaratan-persyaratan yang diperlukan, saya sampaikan kepada Pak RT itu, yang akhirnya siap, mereka menyatakan siap untuk membawa berkasnya hari Senin. Kebetulan ketika kita sedang melaksanakan upacara, anak tersebut dibawa oleh Pak RT-nya, ya, dengan yang membawa ke sini dan yang lainnya. Mengaturkan banyak terima kasih, intinya bahwa anak ini terima di sini. Anak langsung diikut sertakan untuk ikut upacara dengan pakaian masih putih merah, di tengah-tengah yang lain siswa yang lain kelas 7 di sini sudah menggunakan pakaian putih biru begitu. Kami menyampaikan dan meyakinkan keluarga tersebut melalui Pak RT-nya, insya Allah pakaian kita akan fasilitasi sesuai dengan ukurannya, hanya tinggal menunggu waktu begitu ya. Kalau putih biru kan itu biasanya orang tua membeli sendiri dari luar, makanya di sekolah tidak memfasilitasi itu, tapi kita akan upayakan supaya anak juga bisa menggunakan pakaian yang serupa dengan anak-anak yang lain. Itu proses pembelajaran berarti baru 2 hari ini, hari Senin dan di Selasa. Dan ke depan bahkan ini pulangnya, karena kebetulan anak tersebut kan alumni dari SDN WR Supratman begitu, dan kebetulan ada 3 orang alumni dari yang masuk ke SMP 3. Saya akan menitipkan kepada salah satu orang tua yang sama-sama alumni dari SMP SD WR. Jalur ada satu arah, meskipun orang tuanya atau yang mewakili orang tua kemarin menyarankan ada nggak guru yang kebetulan rumahnya di searah dengan sana. Ada beberapa sebetulnya, ada 3 begitu ya. Tapi lagi-lagi kadang-kadang kan guru juga ada kepentingan, kadang-kadang lupa juga untuk mengantarnya. Maka kemarin ketika pulang sekolah, anak ini kebetulan satu kelas dengan yang dari WR Supratman itu begitu, sehingga pulangnya bisa sama-sama dan bareng ke rumahnya. Menurut informasi dari Pak RT itu bahwa anak tersebut memang hidup dengan neneknya, hidup tinggal di kebun dengan gubuk yang seadanya 2 meter persegi begitu ya. Saya sendiri belum survei ke rumahnya, insya Allah dalam waktu dekat akan survei langsung ke rumahnya untuk mengetahui secara pasti begitu ya keberadaan subuh
sesungguhnya. Tapi berdasarkan informasi dari Pak RT yang membawa ke sini sangat memprihatinkan. Dan kita sudah sampaikan ke guru-guru yang lain agar kemudian bisa berempati, bisa berpartisipasi untuk kemudian bisa memfasilitasi anak ini dengan pendidikan yang layak. Kini kata Hasbullah, si Duel itu bisa dapat bersekolah walaupun baru 2 hari, untuk pakaian, bakal dibelikan oleh pihak sekolah, menyesuaikan dengan jenjang sekolah. Dari Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Reporter Jubir TV, Muri melaporkan.